Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 2 Desember tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 2 ayat 1 sampai 5. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya putra Amos tentang Yehuda dan Yerusalem pada hari-hari yang terakhir. Akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di atas gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 11. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku
ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Mendengar hal itu, heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mencari Tuhan. Kita mungkin pernah mendengar ungkapan ini. Status selalu mempengaruhi perilaku. Kadang-kadang kita berjumpa dengan orang yang karena statusnya yang lebih tinggi, memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Bahkan ia menjadi tinggi hati dan sombong, sehingga tidak peduli kepada orang lain. Konsekuensinya, dia dapat bersikap semena-mena dan keras kepala, bahkan terkadang kata-kata dan perbuatannya membahayakan serta menyakiti orang lain. Saudara terkasih, lepas dari iman perwira yang dipuji oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini, kebaikan hati yang ditunjukkan oleh sang perwira patut diapresiasi. Ia begitu peduli terhadap hambanya yang sakit dan menginginkan agar hambanya itu sembuh, sampai ia rela pergi menemui Yesus. Ia menampakkan sosok pemimpin yang rendah hati, yang mau memperhatikan hambanya. Kebaikan hati yang ditunjukkan oleh sang perwira mau menunjukkan kualitas imannya. Ia tidak berpikir tentang status dan jabatannya, tetapi ia justru mengutamakan kesembuhan hambanya. Kesadaran bahwa ia juga adalah seorang bawahan merupakan hal yang mengagumkan, yang pada akhirnya mempengaruhi cara bersikap dan bertindak. Saudara-saudariku terkasih, kerendahan hati adalah sikap yang sangat penting ada di dalam hidup kita, apapun status dan kedudukan kita. Kebaikan hati itu ada dalam setiap orang, dan ketika kita menunjukkan itu dalam perbuatan kita, orang tidak pernah bertanya apa status atau kedudukan kita dan sebagainya. Kerendahan hati itu muncul karena kesadaran diri bahwa kita tidak akan berarti apa-apa tanpa orang lain, dan kita tidak akan bisa menjadi seperti saat ini tanpa campur tangan Tuhan
di dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memperkenankan kita untuk hidup dan tinggal di dunia ini, melakukan tugas dan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Semua kebaikan yang telah kita terima dan alami, itulah yang membuat kita senantiasa mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Teruslah menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, sehingga mendatangkan sukacita dan kebahagiaan serta kesejahteraan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.